Hai kawan puan, balik lagi di Her Story. Barusan kita ngomong tentang apa jadinya kalau misalkan korban tidak mendapatkan pemulihan. Nah, sekarang saya mau tanya sama Karini. Mengingat pemulihan ini sangat penting dan krusial bagi korban, sebenarnya ada nggak sih peraturan ataupun peraturan yang digodok gitu, misalkan yang direncanakan untuk pemulihan terhadap korban? Mengingat tadi undang-undangnya juga terbatas ya. Ya, terima kasih Mbak Siti. Pertanyaan tentang ada tidaknya peraturan atau RUU, itu jawabannya ada. Saat ini, sebagaimana diketahui, Komnas Perempuan sedang mendorong supaya ada kebijakan yang berkaitan dengan penghapusan kekerasan seksual. Karena tadi seperti dikatakan oleh Mbak Gizela kan, ini trauma tinggi, kemudian potensi bunuh diri yang cukup besar. Maka kemudian RUU penghapusan kekerasan seksual memiliki klausul ya, beberapa aturan-aturan mengatur tentang pemulihan gitu. Nah, ini apa saja sih yang diatur di dalam RUU PKS ini? Berkaitan misalnya dengan sebelum dan selama proses peradilan. Kalau kita ketahui kan yang namanya penanganan kekerasan itu nggak bisa dia hanya saat di pengadilan saja, tapi bisa jadi jauh sebelum peradilan terjadi dia membutuhkan proses pemulihan. Misalnya berkaitan dengan penyediaan layanan kesehatan untuk pemulihan fisik dan psikologis, pemberian informasi tentang hak korban, proses peradilan dan layanan pemulihan, pemberian bantuan transportasi, biaya hidup dan biaya lainnya yang diperlukan, pendampingan hukum, lalu penyediaan tempat tinggal yang layak dan aman, penyediaan bimbingan rohani dan spiritual, penyediaan fasilitas pendidikan bagi korban dan anak korban, dan penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya. Kalau setelah proses peradilan, apa yang kita atur? Pemantauan, pemeriksaan, dan pelayanan kesehatan fisik dan psikologis korban secara berkala, kemudian ada restitusi dan pendampingan penggunaan restitusi, lalu ada penyediaan layanan jaminan sosial, pemberdayaan ekonomi untuk korban dan keluarga korban. Jadi bayangkan, sebenarnya lengkap ini, jauh lebih lengkap daripada yang ada di Undang-Undang PKDRT ya. Sehingga menurut saya ini sudah saatnya nih negara mensahkan RUU penghapusan kekerasan seksual ini karena di dalamnya mengatur tentang pemulihan yang jauh lebih komprehensif bagi korban atau penyintas. Baik, tadi untuk pemulihannya lebih lengkap ya dibandingkan dengan UU PKDRT saat ini. Kemudian seperti yang sudah dikatakan oleh Kak Rini bahwa tadi kan ada ya disebutkan bahwa korban akan mendapatkan restitusi, akan mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, untuk Kak Gisela nih, apakah negara berkewajiban gitu untuk mewujudkan pemulihan korban? Kalau kita menilik RUU PKS kan itu baru rancangan ya. Nah, sebenarnya kalau dilihat bagaimana sih kewajiban negara dalam mewujudkan hal itu? Ya, jadi peranan negara dalam hal ini sangat penting. Jika kita tilik dari pemahaman psikososial atau teori bioecological yang tadi saya paparkan, kita melihat bahwa dukungan sosial kepada satu individu itu seperti berlapis-lapis. Dari yang pertama kali sangat berinteraksi langsung kepada si individu ini, misalnya keluarga, RT, RW, dan seterusnya, sampai pada level yang sangat meluas, seperti negara. Dan negara memiliki posisi yang sangat strategis saya rasa, baik secara praktikal maupun secara filosofis untuk menghadirkan kondisi yang sangat aman gitu ya, mendukung proses pemulihan, karena salah satu hal yang perlu dipenuhi ketika seseorang ingin dibantu atau kita ingin membantu seseorang pulih dari rasa traumanya, itu perlu adanya penciptaan lingkungan sosial yang dirasa aman, yang dipersepsikan aman. Dan saya rasa negara memiliki banyak sekali posisi-posisi strategis dan juga kesempatan-kesempatan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pemulihan korban. Begitu. Ya, terima kasih Kak Gisela. Jadi sebenarnya negara bahwa pemulihan itu memang harusnya difasilitasi oleh negara ya.
Seperti itu, tidak hanya sampai penyelesaian kasusnya. Baik kawan Puan, kita masih akan lanjut untuk perbincangan pemulihan ini setelah yang satu ini. Tetap di Her Story, Puan bersuara, Puan berdaya.